Malam itu, ketika listrik padam dan suara hujan turun begitu deras di luar, Dimas nyaris tak bisa membedakan mana yang lebih menegangkan. Dentuman petir atau detak jantungnya yang makin cepat saat melihat Ibu Reni, ibu mertuanya yang bisu sejak lahir, berdiri di ambang pintu kamarnya, hanya dengan daster tipis yang basah karena air hujan. Matanya menatap Dimas dengan dalam, penuh makna tanpa kata-kata. Tapi justru itulah yang membuat Dimas kehilangan kendali. Dimas Prasetyo, 28 tahun. Seorang pria tangguh asal Surabaya, baru 2 tahun menikah dengan Anissa. Dimas bekerja sebagai teknisi elektronik dan dikenal pendiam, tapi menyimpan sisi gelap yang bahkan istrinya pun tak tahu. Reni Astuti, 45 tahun. Ibu mertua Dimas, seorang janda yang bisu sejak lahir. Sosoknya lembut, keibuan, tapi menyimpan trauma panjang dalam kesendirian. Sejak suaminya meninggal, ia tinggal bersama Dimas dan Anissa. Anissa Prasetyo, 27 tahun. Istri Dimas, anak satu-satunya Bu Reni. Wanita mandiri dan pekerja kantoran. Pulang larut hampir setiap hari dan sering meninggalkan ibunya hanya berdua bersama Dimas di rumah. Sudah 3 bulan ini, Dimas tinggal serumah dengan ibu mertuanya. Anissa memaksa ibunya pindah dari rumah lamanya agar bisa dekat dan tidak kesepian. Awalnya Dimas tak mempermasalahkan, tapi lama-kelamaan ia mulai merasa aneh setiap kali bertemu mata dengan Bu Reni. Ibu mertuanya itu punya tatapan yang berbeda. Bukan tatapan ibu ke menantu, tapi sesuatu yang lebih rumit dari itu. Terutama saat Anissa tak di rumah. Dimas tak bisa mengelak dari kehadiran Bu Reni yang diam-diam selalu memperhatikan dirinya. Entah sengaja atau tidak, Bu Reni sering muncul saat Dimas mandi, hanya berdiri di dekat dapur dengan daster tipis dan rambut terurai. Ia tak bisa bicara, tapi tatapannya bercerita. Hingga malam itu, listrik padam. Dimas tengah berbaring di kamar, hanya disinari cahaya lilin. Hujan di luar menggila, pintu kamar terbuka perlahan dan Bu Reni masuk. Tubuhnya basah kuyup, entah dari mana ia tadi. Ia hanya menatap Dimas tanpa suara, lalu duduk di pinggir ranjang. Dimas menelan ludah. Ia tahu itu salah. Ia tahu ini terlarang. Tapi ada sesuatu di mata Bu Reni yang membuatnya menyerah. Tangannya yang dingin menyentuh pipi Dimas, lalu lehernya. Dimas tak bisa bergerak, tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena terlalu terlambat untuk mundur. Bu Reni mendekatkan wajahnya, napasnya tercekat. Tak ada kata-kata, tak ada bisikan. Hanya detik-detik yang menuntun mereka pada batas yang tak boleh dilewati. Namun malam itu, semua batas dihapuskan. Dimas menatap mata Bu Reni yang memantulkan cahaya lilin dengan lembut, namun menyimpan bara di balik sorotnya. Perempuan itu tidak perlu berkata apa-apa, semua sudah disampaikan lewat gerakan kecil, lewat sentuhan jemari yang kini menyentuh dada Dimas pelan, lewat nafasnya yang hangat dan bergetar. Tubuh Bu Reni masih dingin karena air hujan, tapi justru itu yang membuat kulit mereka bertabrakan, dalam kontras yang membuat Dimas kehilangan arah. Ia harusnya menolak, harusnya menarik selimut, dan memalingkan wajah, tapi ia malah duduk, menggenggam tangan wanita itu, dan menatapnya kembali, lama, dalam, nyaris putus kendali. Bu Reni merespons dengan senyum tipis, tubuhnya bergerak perlahan, naik ke atas ranjang, lututnya menyentuh kasur dengan kepercayaan diri yang tak biasanya. Ia sudah tak peduli lagi pada siapa dirinya atau pada dunia luar yang terus hujan. Di hadapannya hanya ada Dimas, menantu yang dulu ia pandang sebagai pelindung anaknya, kini jadi pelindung kesepiannya. Tangannya merayap ke leher Dimas, dan Dimas hanya memejamkan mata, membiarkan napas mereka menyatu. Tak ada kata yang bisa menghentikan itu, tidak ketika tubuh mereka sudah terlalu dekat, tidak ketika detak jantung mereka sudah satu irama, tidak ketika batas ibu dan menantu sudah tidak lagi berarti.
Pakaian menjadi hambatan yang pelan-pelan dilepaskan. Tak terburu-buru, tapi penuh kesadaran. Dimas memperlakukan Bu Reni dengan perlahan, seperti seseorang yang mencoba membaca buku dalam bahasa asing, diam, tapi penuh perhatian. Ia tidak tahu bahasa isyarat, tapi tubuh mereka saling memahami. Gerakan kecil, desahan tertahan, dan tatapan-tatapan penuh isyarat. Semua itu membentuk komunikasi yang jauh lebih dalam daripada kata-kata. Bu Reni menunduk, membiarkan rambutnya jatuh di wajah Dimas, menyapu pipinya dengan lembut. Tubuh mereka akhirnya menyatu dalam keheningan yang pekat, hanya diiringi suara rintik hujan dan detakan ranjang yang lambat. Kemudian semakin cepat. Malam itu mereka saling mengecap sepi, mencuri hangat dari tubuh yang dilarang. Bu Reni menggigit bibirnya, menahan suara yang ingin keluar. Tangannya mencengkeram punggung Dimas, dan Dimas hanya bisa memejamkan mata, tak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Ketika segalanya memuncak, ketika batas antara dosa dan keinginan menjadi kabur, mereka hanya bisa saling memeluk, erat, seperti tak ingin dunia tahu. Tapi di luar kamar, waktu terus berjalan, dan Anissa akan pulang pukul 9 malam, jam dinding berdetak. Pukul 8:50. Bu Reni masih di pelukan Dimas, masih telanjang, masih diam. Dan Dimas, ia mulai panik, tapi tubuhnya belum ingin melepaskan ibu mertuanya. Kita harus, bisik Dimas setengah sadar, tapi Bu Reni hanya menempelkan telunjuknya ke bibir Dimas, menggeleng perlahan. Ia tidak butuh suara, tidak butuh penjelasan, ia hanya butuh Dimas. Dan malam itu belum selesai. Dimas menelan ludah, menatap wajah Bu Reni yang masih lekat di dadanya. Hujan di luar belum reda, malah makin deras, seperti menyembunyikan suara dunia dari kamar sempit itu. Jam di dinding terus berdetak, tiap detiknya seperti cambuk yang menampar kesadarannya. Tapi tubuhnya masih terjebak dalam pelukan wanita yang seharusnya ia panggil ibu. Bu Reni menunduk, menyandarkan kepalanya di bahu Dimas. Kulit mereka masih bersentuhan, hangat bercampur dingin, dan napas keduanya mulai melambat. Tapi sorot mata Bu Reni masih menyala. Tangannya mulai bergerak lagi, menyentuh sisi wajah Dimas, menelusuri dagunya, lalu turun ke dada, perut, dan lebih rendah lagi. Dimas memejamkan mata. "Ibu," bisiknya, nyaris tak terdengar, setengah hati. Ia tahu, menyebutnya ibu di momen seperti itu justru membuat segalanya makin liar. Bu Reni mengangkat wajahnya, menatap Dimas dengan mata sayu, lalu menggeleng pelan. Jarinya menuliskan huruf di dada Dimas. Pelan, tapi cukup jelas untuk dibaca lewat rasa. "Bukan ibu." Dimas membuka mata lebar. Detik itu juga hatinya ambruk. Tidak ada yang lebih gila dari pengakuan tanpa suara itu. Bu Reni bukan hanya membalas perasaan Dimas, tapi juga menginginkannya sepenuhnya, sebagai laki-laki, bukan menantu. Dan malam itu masih belum selesai. Ia kembali mencium leher Bu Reni, lebih dalam dari sebelumnya. Napas wanita itu mulai berat, tubuhnya menggeliat dan memeluk Dimas makin erat. Gerakan mereka makin liar, makin tak terkendali. Tak ada yang peduli lagi pada waktu atau kenyataan. Mereka seperti dua bayangan yang menyatu di bawah cahaya lilin yang nyaris padam. Ketika akhirnya segalanya memuncak untuk kedua kalinya, Bu Reni tak bisa menahan air matanya. Bisu tak membuatnya lemah. Justru diamnya menyimpan ratusan emosi yang meledak tanpa perlu teriakan. Tangannya menggenggam jemari Dimas kuat-kuat, seolah ingin menyampaikan sesuatu, tapi tak bisa. Dimas mencium punggung tangannya. "Aku ngerti, Bu, aku ngerti," bisiknya, seperti pengakuan dosa yang ia tahu tak akan pernah dimaafkan. Lalu, suara motor berhenti di depan rumah. Dimas membeku. Bu Reni ikut menoleh, jantung mereka serentak berdegup cepat. Anissa pulang. Bu Reni langsung bangkit, tubuhnya gemetar, buru-buru mengambil daster yang tadi basah dan membungkus tubuhnya sekenanya.
Dimas menarik celana dan kaos seadanya, detak jantungnya seperti mau meledak. Pintu depan diketuk. "Mas, bukain pintu, hujan deres banget," suara Anissa. Dimas mematung, menatap Bu Reni yang berdiri di sudut kamar. Rambutnya berantakan, wajahnya merah, tapi tatapannya tajam dan tegas. Ia memberi isyarat dengan tangannya. "Tenang, aku yang turun." Tanpa suara, Bu Reni berjalan menuju pintu. Dasternya masih basah. Bau tubuh Dimas masih menempel di kulitnya. Dan Dimas hanya bisa duduk di tepi ranjang. Masih gemetar, masih hangat, masih salah. Tapi hatinya sudah tak sama lagi. Suara pintu depan terbuka. Dimas mendengarnya jelas dari dalam kamar. Suara langkah kaki Anissa yang masuk sambil menggerutu karena hujan, disambut dengan keheningan dari Bu Reni seperti biasa. Tapi kali ini ada yang berbeda. Napas Dimas masih belum teratur. Keringat dingin membasahi punggungnya walau udara dingin masih menyelimuti rumah. "Bu, kok basah gitu? Dari luar ya? Astagfirullah, tadi hujan banget loh." Suara Anissa terdengar sayup. Tak ada jawaban tentu saja, tapi langkah-langkah kaki terdengar kembali. Dimas buru-buru rebahan lagi di kasur, menyelimuti tubuhnya, berpura-pura tidur. Detik berikutnya, pintu kamarnya diketuk pelan. Mas Dimas udah tidur?" Suara Anissa. Iya, baru aja," jawabnya sambil menutup mata, mencoba menahan rasa bersalah yang menggulung dari perut sampai ke tenggorokan. Anissa membuka pintu dan masuk. Bau parfum dari tubuhnya menyebar cepat. Ia duduk di tepi ranjang dan menyentuh bahu Dimas. "Kok panas? Mas demam ya?" "Enggak, cuma kecapekan. Tadi benerin mesin cuci yang bocor di rumah sebelah," dalih Dimas cepat. Anissa mengangguk, lalu membenahi selimut Dimas, menyelimuti tubuhnya penuh perhatian. "Ibu udah tidur ya?" "Iya," jawab Dimas pendek. Anissa kemudian berdiri, berganti pakaian, dan masuk kamar mandi. Suara air mengalir. Dimas membuka mata pelan, menatap langit-langit kamar. Baru 1 malam, tapi dunia seperti telah berubah. Saat tengah malam, Dimas terbangun. Hujan sudah reda, rumah sunyi. Ia haus, jadi ia keluar kamar pelan-pelan. Tapi begitu melewati ruang tengah, langkahnya terhenti. Bu Reni duduk di sofa, hanya diterangi cahaya dari luar jendela. Daster tipisnya sudah kering, rambutnya disanggul, tapi wajahnya menatap lurus ke arah Dimas. Tak ada senyum, tak ada isyarat. Hanya tatapan tajam yang membuat jantung Dimas kembali berdebar. Ia melangkah mendekat, perlahan. Duduk di samping wanita itu, hening. Hanya suara detak jam dan sesekali suara tikus dari dapur. Dimas tak tahu harus berkata apa. Tapi kemudian Bu Reni mengambil pulpen dan kertas dari meja kecil, lalu menulis 1 kalimat. Dimas memperhatikan. "Kamu mau berhenti sekarang?" Dimas memandang tulisan itu, lalu memandang mata Bu Reni. Ia tak menjawab. Tangannya bergerak pelan, menyentuh tangan Bu Reni. Perempuan itu tidak menarik diri, ia justru mencondongkan tubuhnya. Dan malam pun mulai lagi. Tubuh mereka kembali menyatu di atas sofa tua yang jadi saksi diam kebisuan malam. Dimas mencium leher Bu Reni perlahan, seperti mencoba meredam gejolak yang justru membesar di dalam dadanya. Bu Reni menutup mata, tangannya meremas bahu Dimas, tubuhnya bergetar, entah karena takut, rindu, atau sesuatu yang bahkan ia sendiri tak bisa pahami. Daster itu melorot dengan mudah. Kali ini tak ada rasa panik, tak ada desakan. Hanya ada ketenangan yang mendalam dan penuh dosa. Dimas menciumi setiap jengkal kulit wanita itu dengan lembut, seolah waktu melambat hanya untuk mereka berdua. Bu Reni menatapnya dari dekat, jari-jarinya membelai rambut Dimas, lalu memegang wajahnya. Ia tak bisa berkata, tapi Dimas membaca segalanya dari tatapannya. Kesepian, ketergantungan, dan rasa ingin memiliki. Tubuh mereka saling mendekap, bergerak dalam irama yang sunyi, tapi menggema kuat di hati masing-masing.
Tak ada suara yang keluar dari mulut Bu Reni, tapi tubuhnya bicara lebih jujur daripada apapun. Pelukannya erat, jemarinya menekan punggung Dimas kuat-kuat, matanya berkaca-kaca, seperti ingin menangis tapi tak bisa. Dimas mencium bibirnya, lembut, pelan, tak tergesa, lalu menuruni tubuhnya, dan wanita itu hanya bisa menggigit bibir, menengadah, menggeliat pelan sambil menahan suara yang nyaris tak tertahan. Ia menggoyang kepala seolah bilang jangan, tapi tangannya justru memandu kepala Dimas lebih dekat. Desahan tertahan, gerakan lembut namun dalam. Lalu semuanya memuncak. Tubuh mereka melebur satu dan peluh yang bercampur rasa bersalah menjadi saksi betapa jauhnya mereka telah melangkah. Dimas terdiam lama setelahnya, duduk di lantai, sementara Bu Reni kembali memakai dasternya perlahan. Ia menatap Dimas, lalu menulis lagi di secarik kertas. Aku nggak akan mundur. Kamu? Dimas menatapnya, matanya merah, hatinya penuh gejolak, tapi bibirnya justru tersenyum tipis. Dan saat langkah kaki Anissa terdengar dari arah kamar, entah untuk ke dapur atau sekadar ke toilet, Dimas berdiri. Lalu berjalan ke arah dapur seolah tak terjadi apa-apa, sementara Bu Reni sudah menghilang ke kamarnya, tanpa jejak. Pagi hari datang dengan aroma kopi dan suara ayam tetangga yang biasa membangunkan satu kampung. Tapi pagi itu terasa lain bagi Dimas. Matanya berat karena tidur hanya 1 jam sebelum azan subuh. Tubuhnya masih letih dan pikirannya penuh kekacauan. Di dapur Anissa sudah sibuk membuat sarapan. Senyumnya tulus, wajahnya masih pakai daster warna biru muda yang sering dipakai kalau lagi libur kerja. Mas, bangun juga. Mau aku buatin kopi? Katanya sambil membalik tempe goreng di wajan. Dimas mengangguk. Makasih sayang. Suaranya pelan, agak serak. Anissa menyodorkan cangkir, lalu mencium pipi Dimas sebentar sebelum kembali sibuk. Dimas menyesap kopi itu, berusaha tetap tenang, meski dari sudut matanya ia tahu. Bu Reni berdiri di belakang, di lorong dekat kamar, diam menatap mereka. Daster yang sama seperti tadi malam, rambutnya dikuncir, wajahnya datar, tapi mata itu masih menyala. Dimas meneguk kopinya lebih cepat, pura-pura sibuk. Bu, sini ikut sarapan, seru Anissa ceria, tanpa sadar ketegangan yang melingkupi. Bu Reni berjalan pelan ke meja makan, duduk tepat di seberang Dimas. Tak satu kata keluar, tapi jari-jarinya mengetuk-ngetuk sendok pelan, berirama, seperti memberi isyarat yang hanya Dimas yang mengerti. Dan benar saja, saat Anissa pergi ke dapur mengambil sambal, Bu Reni menulis sesuatu di layar HP-nya dan menyodorkannya ke bawah meja. Malam nanti, aku tunggu, jangan buat aku menunggu sendirian. Dimas hanya sempat melirik sekilas sebelum buru-buru kembali menatap nasi di piringnya. Tapi jantungnya sudah tak karuan, hari itu berjalan lambat. Setiap suara dari HP, setiap bayangan Bu Reni di rumah, semua terasa seperti jebakan. Tapi Dimas tak bisa menjauh. Setiap kali mereka berdua lewat di lorong yang sama, bahu mereka nyaris bersentuhan. Setiap kali mereka saling menatap, mata mereka bicara lebih keras dari mulut siapapun. Hingga malam datang lagi, dan pintu kamar Anissa sudah tertutup. Lampu di lorong diredupkan, suasana rumah kembali sunyi, dan di balik pintu kamar sebelah, Bu Reni sudah menunggu. Dengan daster tipis yang berbeda, dengan rambut tergerai, dengan jari yang mengetuk pelan meja rias. Dimas berdiri di depan pintunya, jantung seperti ingin pecah. 1 ketukan, 2, 3. Pintu pun terbuka dari dalam. Pintu kamar terbuka, dan cahaya temaram dari lampu meja memantulkan siluet tubuh Bu Reni yang berdiri diam di ambang. Daster warna marun itu membentuk lekuk tubuhnya dengan sempurna dan rambutnya yang panjang dibiarkan tergerai bebas, menjuntai sampai ke dada. Tak ada senyum, tak ada gerakan isyarat, tapi mata itu, Tuhan, mata itu seperti menarik Dimas masuk, tanpa perlawanan. Tanpa kata,
Bu Reni melangkah mundur, Dimas mengikuti. Pintu tertutup pelan di belakangnya. Begitu ruang jadi milik mereka berdua lagi, Bu Reni langsung menyentuh wajah Dimas. Tangannya dingin, tapi sentuhannya penuh hasrat. Dimas menahan napas ketika wanita itu naik ke ujung jari, mencium bibirnya dengan pelan. Tak terburu-buru, hanya rasa yang bicara. Ciuman mereka kali ini lebih dalam, lebih liar, lebih rakus. Seolah semalam belum cukup untuk melepaskan semua yang dipendam bertahun-tahun. Dimas mendorong Bu Reni perlahan ke ranjang. Tangannya meraba pinggang, lalu menyusuri punggungnya. Daster itu kembali melorot, kali ini tanpa ragu. Bu Reni menatap Dimas lama, lalu menulis lagi dengan jari di dada Dimas. Kali ini, sampai pagi, Dimas tak menjawab. Ia hanya membenamkan wajahnya ke leher wanita itu, mencium, menggigit, menandai. Dan mereka pun kembali melebur dalam peluh dan diam. Tubuh mereka bergerak dalam irama yang mereka ciptakan sendiri. Suara desahan tertahan dari bibir Bu Reni terdengar makin berat, dan tangan Dimas kini lebih berani. Ia tahu betul di mana titik lemah wanita itu. Dan ketika Bu Reni melengkungkan tubuhnya, menengadah, mengatupkan bibir sambil mencengkeram spray, Dimas tahu ia tak bisa berhenti lagi. Bu Reni membalik tubuhnya, kali ini ia di atas, rambutnya menjuntai, matanya tajam menatap ke bawah. Dengan gerakan pelan namun pasti, ia memimpin semuanya. Tubuhnya menari di atas Dimas, menggoyang, menekan, memeluk, seolah setiap gerakan adalah cara untuk bilang, "Aku milikmu, sekarang, di sini, seluruhnya." Dan ketika mereka sampai di puncak, bersamaan, peluh bercampur air mata. Dimas memeluk Bu Reni erat, menahan napas, sementara Bu Reni hanya bisa menggigit bahu Dimas, mencoba menahan suara yang hampir meledak. Mereka terdiam lama, masih menyatu, napas tersengal, dada naik turun. Lalu suara dari kamar sebelah terdengar. Batuk kecil Anissa. Dimas membeku. Bu Reni membuka mata, tapi kali ini ia tersenyum tipis. Tangannya menuliskan satu kalimat terakhir di lengan Dimas. "Aku rela ketahuan, asal kamu nggak ninggalin aku." Pagi berikutnya datang terlalu cepat. Cahaya matahari menerobos tirai kamar Bu Reni, menyinari tubuh keduanya yang masih terbaring di ranjang. Dimas terbangun lebih dulu. Kepalanya berat, bukan karena kurang tidur, tapi karena kenyataan yang terus menghantam. Ia baru saja menghabiskan malam untuk kedua kalinya dengan ibu mertuanya sendiri. Ia menoleh. Bu Reni masih tidur, tenang. Lengan kirinya menggantung keluar selimut, dan pundaknya yang telanjang terekspos cahaya pagi. Wajahnya terlihat damai. Terlalu damai untuk seseorang yang baru saja melanggar batas paling suci dalam keluarga. Dimas duduk di pinggir ranjang. Ia mengusap wajah, menahan napas, lalu berdiri perlahan. Langkah kakinya pelan saat keluar kamar, tapi begitu membuka pintu, jantungnya langsung terpukul. Anissa berdiri di dapur, matanya langsung bertemu dengan mata Dimas. Ia masih pakai daster, rambutnya digulung seadanya. Tangannya sibuk mengiris bawang, tapi tatapannya penuh curiga. "Mas, kamu dari kamar ibu?" Dimas terdiam, otaknya berpacu mencari alasan. "Iya, semalam ibu ngeluh pusing, aku temenin bentar, terus ketiduran di lantai." Anissa mengerutkan alis. "Lantai? Tapi kamu dari dalam?" Sebelum Dimas menjawab, Bu Reni muncul di belakang, masih pakai daster, tapi sudah rapih. Ia menyentuh lengan Dimas sebentar, lalu langsung mengangkat tangan, membuat isyarat sederhana ke arah Anissa. Gerakannya jelas, Dimas bantu urut punggung tadi malam. "Aku masuk angin." Anissa melihat ke arah ibunya, lalu kembali ke Dimas. Ia menghela napas panjang. "Ya udah, tapi lain kali bilang dulu, aku sempat panik." Dimas mengangguk, senyum kaku. "Maaf sayang." Mereka bertiga duduk sarapan bersama, tapi ada ketegangan di udara. Sekilas-sekilas, mata Bu Reni mencari tatapan Dimas,
dan tiap kali mata mereka bertemu, dunia seolah berhenti sebentar. Siang itu, Dimas sengaja keluar rumah lebih lama. Ia nongkrong di warung kopi, pura-pura sibuk kerja. Tapi pikirannya terus berputar antara rasa bersalah, ketakutan, dan ketertarikan yang makin dalam. Tapi semua itu tak bertahan lama. Menjelang maghrib, HP Dimas bergetar. Pesan dari nomor Bu Reni. Hanya satu kalimat. Nanti malam kamu kesini lagi, aku belum selesai. Dan malam pun kembali menunggu dengan pintu kamar yang tak terkunci, dengan tubuh yang sudah siap menyambut, dengan hasrat yang tak bisa berhenti, hanya di 2 malam. Malam ketiga, Dimas masuk pelan ke kamar Bu Reni. Langkahnya pelan, tapi tak ragu. Lampu kamar sudah diredupkan. Aroma minyak kayu putih bercampur wangi bunga melati memenuhi ruangan. Bu Reni duduk di tepi ranjang, rambutnya dikuncir tinggi. Dan kali ini ia memakai kain batik yang hanya dililit longgar di tubuh bagian bawah, sementara bagian atasnya terbuka, hanya ditutup selendang tipis. Tatapan matanya tajam, namun dalam, lurus pada Dimas, menuntut. Dimas menutup pintu tanpa suara. Ia melangkah pelan mendekat, lalu berlutut di hadapan wanita itu. Tangannya menyentuh lutut Bu Reni, naik perlahan menyusuri pahanya, membuka kain batik itu sedikit demi sedikit. Bu Reni mengangkat wajah Dimas, lalu menulis di layar HP. Aku bukan sekadar tubuh, aku ingin kamu butuh aku. Dimas mengangguk, tapi bukan dengan kata, dengan ciuman, panjang, dalam, panas. Tangannya menyapu selendang yang hanya jadi hiasan, dan tubuh Bu Reni kini sepenuhnya terbuka. Ia membaringkan Bu Reni pelan di ranjang. Malam ini ia yang memimpin, tak ada terburu-buru. Ciuman di dada, gigit kecil di perut, raba pelan di pinggang dan lekuk punggung. Ia menyentuh wanita itu dengan rasa, bukan sekadar nafsu. Dan Bu Reni membalas semuanya, dengan tubuhnya, dengan napasnya yang berat, dengan suara-suara kecil yang tertahan di tenggorokan. Jari-jarinya mencengkeram spray, kakinya melingkar erat di pinggang Dimas. Tak ada suara, tapi seluruh tubuhnya berteriak ingin dimiliki. Gerakan mereka lambat namun intens, seolah mereka ingin mengukir setiap detik dalam ingatan. Peluh mereka menyatu, desahan, ciuman, goyangan tubuh yang menyatu. Semua mengalir seperti satu irama rahasia antara mereka berdua. Dan ketika mereka mencapai puncak bersama, Bu Reni menggigit pundak Dimas, menahan jerit tak bersuara yang pecah dalam seluruh tubuhnya. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca, dan tubuhnya lunglai di pelukan Dimas. Dimas memeluknya lama, membisikkan, "Aku butuh kamu." Tepat di telinga wanita itu, Bu Reni menggenggam tangan Dimas, lalu menulis, "Jangan tinggalkan aku besok, walau nanti rahasia ini pecah." Tapi belum sempat Dimas menjawab, dari balik jendela terdengar suara langkah kaki dan suara gagang pintu depan dibuka pelan. Anissa, jam belum larut, dia belum tidur. 3 minggu setelah malam itu, semuanya berubah. Anissa akhirnya tahu. Ia tak butuh bukti lengkap waktu ia melihat suaminya keluar dari kamar ibunya saat subuh dengan rambut awut-awutan dan kancing baju belum dikancing rapi. Itu cukup. Tak ada tangisan, tak ada teriakan. Anissa hanya berdiri di lorong, menatap Dimas lama, lalu berbalik ke arah ibunya, yang diam, berdiri di ambang pintu, dengan wajah lelah tapi tidak menyesal. Anissa masuk kamar, mengemasi baju, dan pergi ke rumah kakaknya sore itu juga. Sejak hari itu, ia tidak pernah kembali. Dimas mencoba menghubunginya berkali-kali, tapi semua pesannya cuma centang satu. Sementara Bu Reni tetap di rumah itu, tak bicara, tak membela diri, hanya memeluk Dimas setiap malam lebih erat dari sebelumnya. Seolah dengan kehilangan anaknya sendiri, ia justru mendapatkan seseorang yang bisa menggantikan semuanya. Suami, teman tidur, bahkan anak lelaki yang selama ini tak pernah ia punya. Dimas perlahan juga tak lagi mengelak. Ia pindah ke kamar Bu Reni,
Tak ada lagi alasan, tak ada lagi sembunyi. Mereka hidup diam-diam di balik pagar rumah yang sama. Tetangga tak tahu, keluarga jauh tak curiga. Tapi orang-orang dekat yang pernah kenal mereka dulu memilih menjauh perlahan. Terkadang di malam hari, setelah tubuh mereka lelah menyatu dalam sunyi, Bu Reni akan menulis satu pertanyaan di dada Dimas. Kalau nanti aku mati, kamu masih cinta aku? Dimas selalu mencium bibirnya, tapi tak pernah menjawab. Karena sebagian dari hatinya tahu, cinta ini bukan cinta yang akan bertahan di dunia nyata. Ini cinta yang hanya hidup dalam kamar gelap, di antara kesunyian dua manusia yang kehilangan arah dan tak tahu caranya kembali. Dan setiap pagi mereka bangun, berpura-pura tak menyesal,